Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten kali ini saya akan coba ceritakan ya pengalaman saya. Kita sharing aja ya untuk teman-teman cowok biar tahu gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati kita dalam mengkonfirmasi pertemanan kita melalui sosial media, terutama di Facebook ya. Sebab apa ya? Sekarang itu sudah banyak sekali modus. Ya. Yang tujuannya itu memeras kita ya. Contohnya begini. Pengalaman saya kemarin Desember 2024 kemarin, ada seorang perempuan minta berteman, terus saya mengkonfirmasi tanpa melihat dulu siapa dia. Si perempuannya itu menggunakan foto-foto profil orang lain untuk supaya kita tertarik, karena foto profilnya itu ya mungkin teman-teman semua tahu ya, foto profilnya itu perempuan cantik tentunya. Dan setelah itu kita ngobrol melalui Messenger, lanjut ke WhatsApp, terus kemudian kita ngobrol semakin akrab ya. Nah, setelah semakin akrab si perempuan itu menceritakan bahwa dia sekarang sudah sukses gara-gara dia ikutan investasi apa itu? Iya, pokoknya investasi. Dia menyarankan ke kita untuk bergabung dengan forex ya, investasi, bisnis investasi, dengan iming-iming ya yang begitu ya, dengan iming-iming ya keuntungan yang besar tentunya. Dia menceritakan itu, dia sudah punya ini, sudah punya itu. Nah, supaya apa? Supaya si perempuan atau dia itu supaya menarik perhatian kita, supaya kita masuk ke dalam perangkapnya gitu. Nah, setelah itu karena saya sudah terperangkap dengan omongan-omongan dia itu, akhirnya saya coba untuk bagaimana supaya saya itu ikut dalam investasi tersebut. Kemudian si perempuan itu memberikan nomor konsultannya dengan alasan, "Oh ya Mas," kata si perempuannya itu, "Oh ya Mas, sekarang kebetulan ada kuota orang baru. Ada kuota orang baru dan ada kuota invest baru yang terkecil sekarang 2 juta. Nah, dengan 2 juta karena saya ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp dengan si perempuan itu katanya sudah sukses, sudah punya ini, sudah punya itu. Akhirnya saya tertarik ya. Teman-teman, akhirnya saya tertarik. Saya menghubungi si konsultan itu supaya saya bisa bergabung dengan bisnis ini. Nah, si konsultan itu akhirnya welcome. Si konsultan itu welcome banget. Terus dia memberikan link melalui WhatsApp ke saya. Setelah saya buka, saya buat akun, paspor dan lainnya. Akhirnya saya tergabung dalam bisnis investasi itu. Nah, kebetulan hari ini ada investasi baru atau kuota orang baru dengan investasi minimal 2 juta. Dan di situ diberikan keterangan bahwa investasi itu bisnis ini susah karena saya juga baru pemula ya. Jadi susah untuk menerangkan. Yang jelas kita ikut investasi itu dengan keuntungan yang lumayan besar.
awalnya dari 2 juta itu, setelah trading dan investasi perdagangan, di situ nanti ada leadernya, kita tinggal ikutin aja ya, tinggal ikutin aja dari konsultannya itu atau mentornya itu. Nah setelah kita ikutin, pencet ini pencet itu, dan ya akhirnya berhasil ya, di investasi yang 2 juta itu. Akhirnya berhasil dengan keuntungan 500 dari yang 2 juta ya, dari keuntungan 2 juta itu 512.000. Ya lumayan cukup besar ya. Memang betul kita diarahkan untuk memberikan nomor rekening untuk penarikan atau pencairan, akhirnya masuk si uang tersebut, uang modal dan keuntungannya. Jadi totalnya dari yang 2 juta jadi totalnya 2.512.000 ya. Itu awal pertama. Memang betul. Dan kedua, belum ada 5 menit ya. Setelah itu keuntungan sudah ditarik, belum ada 5 menit sudah ada kuota investasi baru. Di situ kuota terkecilnya itu 5 juta dan kuota tertingginya 30 juta. Karena saya masih pemula dan saya tergiur dengan keuntungannya, saya ambil yang 5 juta. Saya ambil yang 5 juta dengan ambil yang 5 juta itu ada perjanjiannya ya, ada perjanjian tertulis, perjanjian online. Itu perjanjiannya 2 hari. Nah setelah melakukan perjanjian dengan tanda tangan dan foto KTP, akhirnya yang invest saya yang 5 juta itu ditukar dengan koin ya, melalui mentornya itu. Dan setelah menukarkan koin, akhirnya proses penukaran koin selesai. Akhirnya dilanjut besok karena waktu itu sudah malam, dan menurut mentornya katanya perdagangan ditutup untuk melanjutkan investasi, untuk melanjutkan tradingnya mungkin besok. Itu menurut mentornya. Akhirnya besok diumumkan jam sekian melalui grup WhatsApp. Diumumkan akan ada trading berikutnya jam sekian. Akhirnya saya standby ya, berikut dengan teman-teman grup WhatsApp. Nah setelah jam yang sudah ditentukan tiba, akhirnya si mentor itu membuka trading, membuka presentase. Akhirnya berjalan dengan lancar. Nah berjalan dengan lancar untuk yang pertama ya, untuk hari pertama akhirnya keuntungan lumayan besar. Dari yang 5 juta itu 3.700.000 ya untuk hari pertama presentasi. Nah hari pertama presentasi, dari yang keuntungan 3 juta, dari yang investasi 5 juta dengan keuntungan 3.700.000 sekian, itu dipotong komisi untuk mentor sebanyak 30%. Nah sebanyak 30% dari yang 3 juta sekian, dari yang 1 juta sekian, 1.700.000 sekian untuk hari pertama, itu kita suruh bayar komisi ke konsultan atau mentornya 30%. Jadi 500 berapa ya, lupa ya, 500 berapa gitu ya, pokoknya 500 lebih kita bayar komisi ke konsultan. Nah setelah bayar dan ditransfer dengan bukti transferan ke konsultannya, akhirnya perdagangan hari itu ditutup. Perdagangan kedua akan dilanjut besok. Nah setelah besok
dibuka seperti biasa. Seperti biasa, semua mentor itu memberikan petunjuk, memberikan panduan-panduan supaya kita bisa mengikuti tugas-tugas bisnis di investasi tersebut. Akhirnya berhasil, dan keuntungan dari yang 5 juta dengan akumulasi yang kemarin itu keuntungannya 3.700.000 sekian. 3.700.000 sekian seperti biasa dipotong pajak, dipotong komisi untuk konsultan atau mentornya itu 30%. Dari yang 3.700.000 sekian itu dipotong 30% itu hampir 1 juta ya, hampir 1 juta. Dan totalnya dari 5 juta itu keuntungannya 2 juta berapa ya, 2 juta setengahan lah kurang lebih gitu. Memang betul ya, memang betul. Untuk yang kedua ini, investasi yang kedua ini dari modal yang 5 juta dengan keuntungan 2 juta setengah, totalnya 7 juta setengah, itu masuk ke rekening. Betul, untuk masuk ke rekening kita itu masuk ke rekening. Tapi yang saya jadi curiganya itu belum juga 5 menit itu ada kuota baru, ada kuota investasi baru ya, ada kuota investasi baru dengan investasi yang terkecil 15 juta. 15 juta itu yang terkecil. Dan dari yang terkecil tuh yang tertingginya itu 200 juta. Nah, yang saya herankan itu ya, karena waktu itu saya berpikirnya hanya keuntungan, akhirnya saya lupa bahwa saya memang lagi diperas ya, atau lagi lagi diakalin lah sama si itu ya, sama komplotan mereka itu. Nah, akhirnya dari itu saya masih belum sadar ya waktu itu ya. Saya ambil yang investasi yang terendah yang 15 juta. Saya ambil, saya transfer, saya kasih bukti transfer saya ke mentor saya atau ke konsultan saya. Begitu juga dengan grup-grup teman-teman grup WA saya ya, yang tergabung dalam bisnis investasi ini. Di situ, gila, ada yang ambil 200 juta teman-teman, ada yang ambil 200 juta, 150, 100 juta, 50 juta. Karena saya baru pemula, saya ambil yang 15 juta. Setelahnya itu berikutnya, setelah semua sudah clear pada diambil semua itu yang kuota investasi itu. Nah, terus seperti biasa kita melakukan perjanjian. Dalam perjanjian online itu, perjanjiannya itu 6 hari ya teman-teman, 6 hari. Saya tanda tangan, foto KTP. Nah, setelah tanda tangan dan memberikan foto KTP, akhirnya penukaran koin dilakukan hari itu juga. Setelah penukaran koin selesai, berhasil, besok, karena seperti biasa, karena hari itu sudah malam dan perdagangan ditutup, dilanjut untuk besok presentasinya. Nah, setelah besoknya si mentor itu seperti biasa memberikan panduan-panduannya supaya kita mengikuti arahan-arahan dia ya. Nah, setelah beres investasi, setelah beres presentasi tradingnya itu, akhirnya saya mendapatkan keuntungan dari yang 15 juta itu 8 juta sekian. 8 juta sekian itu harus komisi 30% ya. 30% dipotong komisi 30% itu harus dibayarkan ke konsultan atau mentor.
Nah, di sini ya yang bikin saya baru mulai sadar. Selama 6 hari, kontrak 6 hari. Itu yang pertama kita harus bayar komisi sebanyak 2.400.000 sekian, hampir 2,5 juta ya, dari keuntungan yang 8 juta itu ya. Nah, di situ saya agak telat memberikan pembayaran komisi ke mentor. Saya cek dulu apa namanya? Saya cek dulu di YouTube ya, di YouTube saya cek dulu apa ini maksudnya ini. Karena saya pemula, belum tahu apa-apa, akhirnya saya cek mengenai ini investasi. Akhirnya di situ di YouTube menerangkan bahwa itu semua banyak sekali orang-orang yang tertipu soal bisnis investasi tersebut. Akhirnya saya gundah, galau. Saya mulai goncang, apakah saya lagi diakalin atau lagi diperas sama komplotan mereka. Dari situ saya sadar, saya buka-buka YouTube itu saya baru sadar bahwa grup-grup WA yang mengikuti investasi itu ternyata komplotan mereka. Saya taunya itu dari YouTube. Nah, setelahnya itu saya penasaran juga dari perempuan yang minta konfirmasi, minta berteman ke saya. Saya cek lagi di Instagram. Ternyata itu foto-foto cantik dia itu, foto cantiknya dia itu ambil dari selebgram di Instagram. Seorang selebgram di Instagram. Itu di situ saya udah mulai udah mulai goncang. Sebab apa? Dari keterangan YouTube itu investasi yang kita investasikan, yang kita berikan atau yang kita transferkan itu uang tidak akan bisa kembali lagi. Akhirnya saya cek semua itu. Saya coba, memang itu banyak sekali dari mentornya itu nge-WhatsApp ke saya. Pak, bagaimana ini kok lama sekali, yang lain sudah pada menunggu. Saya bilang, sebentar ya Pak, ini saya lagi cari pinjaman dulu, saya bilang begitu kan. Padahal saya waktu itu sedang mencari kontak-kontak dari anggota WhatsApp itu. Saya cari di get kontak dan saya cari itu nomornya si konsultan itu dan juga perempuan yang minta berteman dengan saya. Saya cek semua di get kontak. Akhirnya kenapa? Akhirnya di situ terbongkar ya, teman-teman. Akhirnya di situ terbongkar bahwa nomor-nomor itu ternyata itu penipu semua. Di situ saya shock ya. Saya shock. Kok kenapa saya bisa kerayu bujukan dari si perempuan itu supaya ikut trading investasi itu? Dari situ saya stop. Saya tidak akan bayar komisi itu. Saya tidak akan membayar komisi sebanyak 2,5 juta ke konsultan atau mentor itu. Akhirnya saya stop. Nah, di situ si mentor dan si perempuan itu tadi nge-WA ke saya. Bagaimana ini? Kok si mentornya dulu, bagaimana ini Bapak? Kok belum membayarkan komisi yang 30% itu, kata si mentor itu ya di WhatsApp. Saya tidak menjawab waktu itu. Saya cuma menjawab gini aja, Pak. Ini kan mungkinnya agak telat. Mungkin tidak hari ini saya membayar komisi tersebut. Nah, saya tidak akan membayar komisi tersebut dikarenakan ada keperluan mendesak yang harus saya pakai uang itu. Jadi untuk tidak akan saya bayarkan sekarang komisinya karena ada keperluan mendadak, saya bilang. Nah, si mentornya itu oke lah, kata si mentornya. Oke, mungkin bisa dibayarkan nanti kalau sudah ada, kata mentornya itu. Akhirnya saya tutup percakapan atau saya tutup
uh, data internet saya tutup. Nah, saya berhenti. Dari situ saya merenung ya, uang saya itu yang 15 juta itu tidak akan bisa kembali lagi. Makanya untuk teman-teman ya, terutama cowok-cowok ya, untuk teman-teman saya terutama cowok, itu jangan sampai baperan ya. Kalau ada cewek cakep, cewek cantik yang minta berteman dengan saya, itu jangan baperan. Sebab apa? Saya kasih tahu ya, ini karena ini pengalaman saya kasih tahu. Jangan teman-teman baperan kalau ada cewek cantik yang minta berteman dengan kita. Karena ini modus ya. Cewek cantik itu bukan melihat kita itu ganteng atau gagah ya, bukan. Itu target ya, itu target supaya kita masuk dalam perangkapnya, begitu. Jadi untuk inilah intinya, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman mohon untuk jangan ikut-ikutan trading apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, jangan ikut-ikutan trading atau investasi atau bisnis investasi begitu. Itulah pengalaman saya ya, makanya cukup untuk saya saja mengalami, jangan sampai teman-teman ya mengalami kejadian seperti saya. Jangan ikut-ikutan trading apalah itu ya. Saya kira sampai di sini mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan nanti di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa ini? Bisa langsung ditulis di kolom komentar aja ya. Untuk ini konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan untuk teman-teman ya, teman-teman saya, supaya jangan sampai tergiur dengan bisnis investasi atau forex apalah itu. Jangan ya. Kita fokus kerja aja ya, mengeluarkan keringat. Sebab apa? Kerja yang penghasilan kita atau kerja kita yang paling berkah itu yang mengeluarkan keringat. Jadi jangan sampai kita terjebak soal investasi, jangan ya, ataupun ikut-ikutan jangan. Karena itu semua itu akun-akun bodong ya, akun bodong. Jadi jangan sampailah kita terjebak di dalamnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.